Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilal Qur'an fa'tulu ayatillahi wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa PT Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin seperti biasa sebelum kita dengar ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk jadwal azan zuhur hari ini, hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah pukul 12.07 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang kedua, insya Allah untuk jadwal Imam Rakab Khotib hari ini insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Abu Fauzan Gaus bin Ibrahim Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz sudah ada di hadapan kita semua. Kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik atas hadirannya. Dan insya Allah untuk yang ketiga, untuk jadwal Imam Rakab Khotib Jumat pekan depan, hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1440 Hijriah, insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Rian Abu Robani. Dan tak lupa juga kami menghimbau para seluruh jamaah silahkan untuk mengisi shop yang di depan terlebih dahulu supaya lebih tertib. Dan kami juga mengingatkan para seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi mohon disesuaikan terlebih dahulu selama pelaksanaan ibadah sholat Jumat berlangsung. Demikian pengumuman dari kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Iya, enggak. Iya. Oh, pakai iya lah, nggak bisa lagi. Oh, pakai iya. Oh, nyanyi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا
ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, sidang Jumat yang Allah muliakan, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, pun kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni dengan ketakwaan sebenar-benarnya takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Ketakwaan yang benar adalah hendaknya engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, dan engkau melaksanakannya karena engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang berarti juga antatruka ma'asyiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ketakwaan yang berarti juga hendaknya engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga harus di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Engkau meninggalkannya karena engkau takut akan azab yang pedih dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sidang Jumat yang Allah muliakan, di antara adab, di antara akhlak yang mulia tatkala menghadiri majelis Jumat, suatu ibadah yang agung, dan ini adalah syariat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, thumma atal jumu'ah fa asma'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadah salasa ayyam wa man masal hasa faqad lagha." Siapa saja yang dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan, memperbagus wudunya, thumma atal jumu'ah, kemudian dia mendatangkan Jumu'at, fa asma', maka dia mendengarkan, wa ansata, dia diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, itu akan diampunkan dia antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadah salasa ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Wa man masal hasa, siapa yang bermain kerikil, siapa yang tangannya mengeluarkan uang untuk infak di kotak Jumat, ini bagian, faqad lagha, maka sungguh dia telah sia-sia.
dari hadis ini, maka stop dulu untuk mengedarkan kotak infaknya. Nanti setelah Jumat selesai, silakan Anda berinfak karena ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah, ini adalah yang wajib. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluk-makhluknya yang hebat di dalam surat Asy-Syams. Allah katakan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sinarnya pada waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, was samai wama banaha, dan langit serta pembinaannya, wal ardi wama tahaha, dan bumi serta hamparannya, wa nafsi wama sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Dalam surat yang mulia ini, ayat-ayat yang Allah jadikan sumpah, Allah bersumpah atas makhluk-makhluknya yang hebat, dan ini adalah kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Makhluk-makhluknya yang luar biasa ini menegaskan bahwa keberuntungan bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, dari sini terang, dari sini jelas, seseorang hendaknya berusaha untuk dia menyucikan jiwanya, menjadikannya jiwa rindu kepada ketaatan kepada Allah, menjadikan jiwanya tunduk kepada Allah, menjadikan jiwanya taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwanya senantiasa ingin lari dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya jiwa takut kepada Allah Tabaraka wa taala, menjadikannya jiwa sebagai jiwa yang menangis tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka ada beberapa perkara yang nanti disebutkan, itu adalah untuk menyucikan jiwa kita. Inilah kaidah dalam pensucian jiwa. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, adalah perkara yang agung, adalah perkara yang luhur, karena dengan tauhid Allah menciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Liya'budun ay liwahiduni, untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasulnya
itu untuk memberantas kesyirikan, itu untuk mengagungkan Allah dalam peribadatannya. Hanya Allah saja yang disembah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tauhid adalah perkara yang agung sampai-sampai dalam berdakwah. Materi yang harus pertama kali disampaikan adalah materi tauhid. Sebagaimana Nabi mengutus da'inya ke negeri Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi katakan, innaka taqdumu ala qaumin bin ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahidullah ta'ala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala, maka jadikanlah yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah perkara tauhid, perkara yang agung untuk menyucikan jiwa kita. Maka omong kosong apabila seseorang mengatakan bahwa jiwanya itu suci, sementara dia masih percaya kepada kuburan, percaya kepada dukun, percaya kepada jimat-jimat, yakin adanya hari baik, yakin ada harinya sial. Justru orang-orang yang ini adalah orang-orang yang hatinya kotor. Akan tetapi kaum muslimin yang Allah muliakan, jika dia semakin membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan, semakin bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diyakini jiwanya ini adalah jiwa yang suci. Oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, perkara tauhid adalah perkara yang paling utama dan terutama untuk bisa menyucikan jiwa seseorang. Kemudian kaidah berikutnya untuk menyucikan jiwa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u miftahu zakatin nafs. Doa adalah kunci pensucian jiwa. Doa adalah kunci tazkiyatun nafs. Nabi bersabda, "Laisa syai' akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a'i." Tidaklah sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dengan kata lain, perkara yang paling Allah cintai, karena hal tersebut merupakan ibadah, itulah doa, perkara yang Allah cintai. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Sesungguhnya tidak ada yang ragu bahwasanya jiwa dan hati manusia itu ada di dalam genggaman Allah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min qalbi illa baina isba'ain min asabi'ir rahman, in syaa'a aqamah wa in syaa'a azaghah." Kata Nabi, tidaklah suatu hati seseorang kecuali dia berada di antara isba'ain, di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, jika Allah menghendaki, aqamah, dia akan lurus, dia akan istiqamah. Wa insya'a, jika Allah juga inginkan, azaghah, Allah berkehendak maka dia akan menyesatkannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hati kita berada di genggaman Allah, berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendaki hati kita, jiwa kita ini bening, suci, maka Allah luruskan. Jika Allah ingin campakkan, Allah ingin sesatkan, Allah tinggal lakukan.
Maka siapa saja yang menghendaki jiwanya suci, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang suatu doa untuk mensucikan jiwa kita. Nabi katakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan dan kesuciannya. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau adalah penolongnya, dan Engkau adalah pemiliknya. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan. Bila mana jiwa hati kita ingin suci, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hayatnya Nabi katakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama engkau. Kaum muslimin yang Allah muliakan, lihat, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, jiwa kita ini akan condong kepada keburukan. Itulah yang kedua, kaidah dalam mensucikan jiwa adalah dengan berdoa. Yang ketiga, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah penyuci jiwa dan obat segala penyakit hati. Allah Ta'ala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, Al-Hadis. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah berpegang teguh dengan Al-Quran adalah pijakan, adalah landasan dalam menyucikan jiwa kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka bila mana seseorang merasa hatinya kotor, merasa hatinya terjangkit penyakit-penyakit, maka di antara obat yang paling mujarab adalah dia dengan membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dahu. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku sidang Jumat yang Allah muliakan, tiga tadi telah disebutkan sebagai kunci, sebagai kaidah dalam pensucian jiwa. Yang pertama, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah, meminta agar disucikan jiwanya. Yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Adapun yang keempat, ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai teladan. Dan ayat yang mulia telah banyak dari kita menghafalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. La syakka, tidak ragu lagi kaum muslimin, bahwasanya manusia yang paling suci jiwanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana seseorang ingin menyucikan jiwanya, hendaknya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa membersihkan dan menghilangkan penyakit dari tubuh itu lebih mudah daripada menghilangkan penyakit hati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bila sakit sering kita memilih dokter yang terbaik untuk menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Maka demikian pula seharusnya seseorang yang ingin menyembuhkan penyakit yang ada di hatinya, hendaknya dia mencontoh orang yang paling bersih jiwanya, paling bersih hatinya, karena penyakit hati itu jauh lebih sulit disembuhkan daripada penyakit tubuh. Ketahuilah kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwasanya para rasul adalah dokter-dokter penyakit-penyakit hati. Jika anda menginginkan obat bagi hati anda, maka ambillah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka itulah gunanya kita mempelajari hadis agar kita lebih mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mereka mempunyai penyakit hati, hatinya yang kotor, dia malah pergi ke dukun. Bahkan orang yang gila dianggap wali Allah, wa ya'udzubillah. Inilah yang keempat, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sebenar-benarnya. Yang kelima, dari yang terakhir, yaitu untuk menyucikan jiwa kita, mengingat kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghentikan, yang dapat memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Lalu bagaimana kita mengingat kematian? Perbanyak dia untuk pergi ziarah kubur, mengingat kematian salah satunya. Tapi bukan tabaruk, bukan meminta kepada penghuni kubur. Dia doakan penghuni kubur, karena kita akan lembut hati kita tatkala kita melihat kuburan. Kunjungi orang-orang yang sakit, kunjungi orang-orang yang sekarat, kunjungi yang bisa mengingat kita kepada kematian. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini termasuk obat yang ampuh untuk menyucikan jiwa seseorang, yaitu mengingat kematian. Tidak ada yang tahu kematian itu datang. Yang sehat, yang sakit, yang kecil, yang dewasa, yang muda, yang tua, Allah tidak memandang bulu dari hal-hal tersebut. Ada orang yang baru ingin meeting di kantornya, tiba-tiba tidak sampai karena mati. Sudah telepon kepada istrinya, siapkan makanan yang enak untuk dimakan, tidak sampai rumahnya dia telah mati. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan. Mengingat kematian adalah obat mujarab agar jiwa hati kita suci. Inilah kaum muslimin, di antara kunci-kunci untuk mensucikan jiwa kita, hati kita, agar selalu bersih, agar selalu mengingat bahwasanya kita ini hanya di dunia yang sementara. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا ترصوا سوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Dirapat dan luruskan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.